Saya Nera Kamso. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kriteria Investasi. Kriteria investasi. Pengertian investasi, secara etimologi, investasi berasal dari kata invest, artinya menanam uang atau modal. Dengan kata lain, pengertian dari investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi. Pengertian investasi menurut para ahli ekonomi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jenis investasi. 1. Jenis investasi berdasarkan asetnya. A. Real asset, investasi yang berwujud seperti properti. B. Financial asset, merupakan dokumen klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. 2. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. A. Investasi autonomous, investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan. B. Investasi include, artinya investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang atau jasa. 3. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama bersumber dari modal asing, yang kedua bersumber dari modal dalam negeri. 4. Jenis investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama investasi portofolio, dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Yang kedua investasi langsung, dilakukan dengan membangun, membeli, dan mengakuisisi sebuah perusahaan. Pengertian kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur untuk menilai suatu hasil yang didapatkan atau besaran modal yang dikeluarkan dalam instrumen investasi. Kriteria penilaian investasi penting dilakukan di awal saat hendak memulai investasi agar Anda dapat menemukan instrumen investasi yang terbaik dan akan memberikan hasil yang terbaik pula. Maka dari itu penting untuk Anda yang baru memulai investasi mempelajari macam-macam kriteria investasi agar tidak salah memilih saat akan memulai. Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut digunakan analisis finansial. Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek. Macam-macam kriteria investasi. Yang pertama, net present value adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang dari keseluruhan proses yang diharapkan atas discount rate tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal dinamakan nilai neto sekarang atau net present value. Adapun kelebihan dari NPV sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan nilai waktu daripada uang atau time value of money. Yang kedua itu mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Sedangkan kelemahan dari NPV itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. IRR ialah menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan akan diterima atau PV of return percent, sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PV of capital outlay. Adapun kelebihan dari IRR sebagai berikut. Tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu daripada uang, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakang. Kelemahan dari IRR sebagai berikut. Memerlukan perhitungan COC atau cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai.
3. Payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Metode payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini ialah dengan membandingkan payback period investasi yang diusulkan dengan umur ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka rencana investasi dapat diterima, serta sebaliknya. Adapun kelebihan dari PP sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Yang ketiga, menggunakan arus kas. Sementara kelemahan dari PP sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan profit setelah PP dicapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai rasa. Profitability Index. Profitability Index menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Adapun kelebihan dari metode PI sebagai berikut. Yang pertama, memperhitungkan nilai waktu daripada uang atau time value of money. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan dari metode PI sebagai berikut, yaitu dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek kecuali eksklusif yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Accounting rate of return. Accounting rate of return menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode ARR ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Caranya dengan membagi earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Adapun kelebihan dari metode ARR sebagai berikut. Yang pertama, mudah menghitungnya. Yang kedua, informasi yang diperlukan biasanya tersedia. Kelemahan dari metode ARR sebagai berikut. Mengabaikan nilai waktu uang, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, kurang memperhatikan aliran kas, pendekatan jangka pendek, angka rata-rata menyesatkan, kurang memperhatikan lamanya jangka waktu investasi. 6. Net benefit cost ratio. Net pada net B atau C. Kata B diartikan sebagai benefit, sedangkan kata C diartikan sebagai cost. Dalam kriteria investasi net, B atau C jika menghasilkan nilai B atau C sama dengan 1, maka B sama dengan C. Jadi besaran penghasilan sama dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Jika menghasilkan nilai B atau C lebih kecil 1, maka B lebih kecil C. Artinya prospek keuntungan yang didapat lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dalam investasi. Berarti instrumen investasi ini tidak layak untuk dipilih. Namun jika nilai B atau C lebih besar 1, maka prospek keuntungan yang akan didapat nilainya lebih besar daripada besaran biaya. Dikeluarkan dan instrumen investasi layak untuk dipilih. Kriteria penilaian investasi, net B atau C digunakan untuk menunjukkan gambaran besaran keuntungan yang akan diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan. Kelebihan dari metode benefit cost ratio.
Menggunakan data sebagai dasarnya, menyederhanakan pengambilan keputusan, mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Kekurangan dari metode benefit cost ratio, sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Basis data yang digunakan sangat berpengaruh. Saya Yulianti Helini dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang perlu dianalisis dalam aspek keuangan? Saya Denny Betran akan bertanya kepada kelompok 5. Jelaskan bagaimana kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah investasi layak atau tidak investasi dilakukan. Saya Alia dari kelompok 1 ingin bertanya. Pada salah satu contoh yang sudah diterangkan serta dijelaskan dari kelima metode investasi kas, apakah bisa membuat perhitungan dari metode payback period atau PBP untuk mencari NPV dan IRR dengan proses dari contoh metode tersebut dan berikan contoh perhitungannya jika suatu usaha tersebut membutuhkan modal investasi sebesar 15 juta dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan sebesar 10% per tahun. Saya Debbie Setiana dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Yulianti kelompok 4. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dianalisis dalam aspek keuangan? Jawabannya, secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh, 2. Kebutuhan biaya investasi, yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat, proyek neraca dan laporan rugi laba. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Denny Betran. Suatu investasi dikatakan layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat suku bunga yang diterapkan. Suatu investasi dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Terima kasih. Baiklah, saya Kamila Baroka akan menjawab pertanyaan dari Alia Citra dari kelompok 1. Jawabannya itu bisa. Karena pada contoh soal yang dijelaskan pada metode PBP untuk mencari proses setiap tahunnya selama 4 tahun itu, dan modal investasi kami sebesar 15 juta rupiah, maka bisa dicari dari angka yang sudah disebutkan pada penjelasan presentasi kami. Untuk metode NPV, kita di sini udah ada tabelnya nih. Jadi untuk tahunnya kita ada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini tuh ada proses dalam ribuan rupiahnya. Yang tahun pertama itu ada 5 juta, yang tahun kedua itu ada 4 juta, yang tahun ketiga itu ada 4.500.000, dan yang tahun keempat itu ada 6 juta. Dari soal diperlukan dan kita membutuhkan syarat dari sana tuh DR 10%. Jadi untuk tahun pertama DR 10% itu 0,909, tahun kedua itu 0,826, tahun ketiga 0,751, dan tahun keempat itu 0,683. Maka dari PV dari proses tersebut itu hasil perkalian dari proses dalam ribuan rupiah dengan DR 10%. Maka dapat kita hasilkan jawabannya seperti di bawah ini. Untuk total PV dari proses itu sebesar 15.326.500. Untuk total PV dari outsource itu kita dapatkan dari modal investasi yaitu 15 juta. Maka kita dapatkan net present value-nya atau NPV itu sebesar 326.500. Setelah itu diminta juga untuk metode IRR. Metode IRR-nya itu sama seperti yang tadi, namun kita tambahkan karena adanya PV of process setelah dari DR 10%. Untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga itu prosesnya sama, 5 juta, 4 juta, 4.500.000, dan 6 juta. Untuk DR 10% itu 0,909, untuk yang tahun kedua 0,826, untuk yang tahun ketiga 0,751, dan untuk yang tahun keempat itu 0,683. Hasil dari PV of process untuk yang 10% itu sama seperti yang metode NPV tadi, sedangkan untuk yang 12% itu tahun pertama itu dikali dengan 0,892, tahun kedua dikali dengan 0,797, tahun ketiga dikali 0,711, dan tahun keempat itu dikali dengan 0,635. Kita dapatkan PV
PV of proses yang 12% ini hasil perkalian dari proses dikali dengan DR 12%. Untuk total PV dari proses yang 10% itu 15.326.500. Yang total PV dari outlast ini juga itu atau modal investasi itu tadi sebesar 15 juta. Maka 15.326.500 dikurang 15 juta kita hasilkan nilai yang positif. NPV kita dapatkan nilai yang positif yaitu 326.500. Untuk yang PV on proses pada DR 12% itu kita dapatkan untuk yang PV dari prosesnya itu 14.650.500, sedangkan modal investasinya itu 15 juta. Maka NPV kita dapatkan hasil yang negatif. Berarti kita dapatkan 14.650.500 dikurangkan pada modal investasi 15 juta, hasilnya sebesar 342.500. Karena pada soal kita perlukan hasil positif dan negatif, maka kita sudah mendapatkan hasil yang diminta. Oke, untuk jawaban lengkapnya mengenai IRR, rumus IRR itu kan RK ditambah NPV RK per TPV RK dikurang TPV RB dikali RB dikurang RK. Keterangan sendiri pada IRR tersebut adalah internal rate of return, sedangkan RK itu tingkat bunga yang kecil. Untuk NPV RK itu NPV pada tingkat bunga yang kecil, sedangkan TPV RK itu TPV pada tingkat bunga yang kecil, dan TPV RB itu TPV pada tingkat bunga yang besar dikali RB dikurang RK. Berarti itu tingkat bunga yang besar dikurang tingkat bunga yang kecil. Untuk yang IRR sendiri, tadi kan RK kita udah dapatkan kekurangannya, maka kita masukkan saja tingkat bunga yang kecil itu 10% ditambah 326.500 per 15.326.500 dikurang 14.657.500 dikali tingkat bunga besar dikurang tingkat bunga yang kecil itu berarti 12% dikurang 10%. Maka kita dapatkan 10% ditambah pembagian ini, kita dapatkan 0,48 dikali 12% dikurang 10% adalah 2%. Maka 10% ditambah 0,96%, maka kita dapatkan jawaban IRR adalah 10,96%. Sekian jawaban dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum.